Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Anda sedang menyaksikan salah satu video dari AFH Privat, Bimbingan Belajar tingkat SD, SMP, SMA, P3K, dan CPNS dan Sekolah Kedinasan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi mekanika dalam fisika, lebih tepatnya yaitu terkait dengan persamaan gerak pendulum, ya, atau bandul, seperti ditunjukkan pada ilustrasi gambar. Namun sebelum masuki materi yang inti, teman-teman dipersilakan untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk memastikan bahwa teman-teman tidak ketinggalan dengan materi-materi kami berikutnya. Nah, ini ilustrasinya ya. Jika ada sebuah benda dihubungkan dengan sebuah tali, ya, sistem seperti ini kita sebut dengan sistem bandul atau pendulum. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana persamaan gerak sistem, ya, bagaimana persamaan gerak sistem. Jadi biasanya persoalannya adalah bagaimana bentuk persamaan gerak sistem, ya. Nah, untuk itu tentu saja kita harus menggambarkan dulu gaya-gaya atau semua gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, coba kita gambarkan dulu. Yang pertama tentu saja selalu ada gaya berat, ya, yang arahnya selalu ke pusat bumi. Seperti ini ada gaya berat, kita tuliskan dengan mg, ya. Kemudian dalam komponen, karena kita anggap ini bergerak pada arah ini, ya, ini positif, ya. Ini kita gambarkan ke bawah. Ini kalau ini di atas sini theta, maka di sini juga theta, ya. Berarti dengan mudah kita tentukan bahwa ini adalah mg cosinus theta, ya. Kemudian karena ada gaya mg cosinus theta, maka itu menghasilkan juga di sini ada gaya t, ya, tegangan tali. Kemudian di sini juga menghasilkan gaya mg sinus theta, ya. Jadi setidaknya pada benda ini, ya, atau pada benda yang tergantung ini ada 4 gaya yang bekerja, yaitu mg sinus theta, mg sendiri beratnya, mg sinus theta, dan t, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi dengan adanya 4 persamaan ini dengan menggunakan hukum kedua Newton, maka kita bisa menentukan persamaan gerak dari pendulum ini. Kalau persamaan gerak tentu saja itu terkait dengan percepatan, ya, kecepatan dan posisi, ya. Tapi karena kalau kita melihat ini kan bendanya kan tidak bergerak linear gitu, ya, tapi dia bergerak melingkar, sehingga komponen percepatan yang dimaksud itu adalah percepatan sudut atau alfa, ya. Atau kalau lebih sederhananya dalam mekanika itu kita nyebutnya seperti ini, turunan kedua terhadap waktu. Kalau ini itu kita nulisnya turunan pertama terhadap waktu. Kemudian kalau posisi sendiri itu ya theta itu sendiri gitu, ya. Nah, selanjutnya kita cek di ini yang selanjutnya. Saya coba menggambarkan dengan lebih baik, ya. Ini di sini ada 4 gaya tadi, ada gaya T, ada gaya mg sinus theta, ada gaya mg, dan ada gaya mg cosinus theta. Nah, sekarang coba kita tuliskan persamaan hukum kedua Newtonnya gitu, ya. Yaitu sigma F itu sama dengan M kali A, ya. Nah, selanjutnya kita tulis, karena sekarang dia sedang bergerak seperti ini, maka yang menyebabkan pergerakan itu adalah mg sinus theta. Mg sinus theta sama dengan M dikali dengan A. Tapi kita harus melihat arah geraknya ini, sehingga ini dikasih nilai mg sinus theta kan arahnya ke bawah, sedangkan arah gerakannya ke atas, berarti ini harus dikasih nilai minus, ya. Ini saya coba kasih catatan di sini. Ini artinya tanda minus ini artinya adalah
gaya mg sinus theta ya berlawanan arah dengan arah theta. Yang tadi arah theta ke atas gitu ya. Seperti itu. Nah, ini baru kita bisa selesaikan nanti gitu. Tapi untuk menyelesaikan ini ada beberapa konsep di gerak pendulum juga yang harus kita pahami gitu ya. Nah, ini saya coba menjelaskan di sini gitu bahwa dalam gerak pendulum ada beberapa persamaan yang harus kita pahami lebih dulu. Yang pertama ada kecepatan sudut. Jadi kalau ini panjangnya misalkan adalah L ya, maka kecepatan sudut kuadrat itu sama dengan percepatan gravitasi dibagi dengan L, seperti itu. Kemudian dari persamaan ini kita bisa turunkan periode ya, itu sama dengan 2pi akar L per G. Kemudian dari sini juga kita bisa peroleh bahwa L itu kita tinggal balik-balik saja, itu adalah G per pi kuadrat dikali T0 per 4 ya. Saya pikir ini hanya review saja. Kemudian untuk posisinya tadi ya, X itu sama dengan L dikali dengan theta ya. Ini adalah hubungan antara yang ini adalah gerak lurus ya, yang ini gerak melingkar. Nah, hubungannya itu dihubungkan dengan jari-jari lingkarannya dalam hari ini sama dengan L ya. Kemudian kalau V itu adalah L dikali dengan turunan pertama terhadap waktu ya. Turunan pertama terhadap waktu ini d theta dt ini itu sama dengan, bisa tertuliskan dengan theta dot ya. Ini saya kasih tanda panah saja supaya jelas ya. Kemudian kalau A sendiri itu adalah L dikali turunan kedua theta terhadap waktu ya. Saya kasih tanda panah juga. Ini turunan kedua biasa kita tulis dengan theta double dot. Jadi kalau apapun diturunkan terhadap waktu itu kita tuliskan dengan tambah dot di atasnya. Itu sudah aturan dalam mekanika gitu. Ya, seperti itu. Nah, untuk melanjutkan ini kita lanjutkan persamaan tadi. Kalau kita sebut ini persamaan 1 ya, maka untuk menyelesaikan ini, untuk bisa dianggap sebagai gerak harmonik sederhana, maka kita asumsikan bahwa jika theta itu ya, jika theta sangat kecil, maka nilai sin theta itu, maka sin theta itu sendiri itu sama dengan theta. Sehingga persamaan 1 ini bisa ditulis menjadi minus mg. Kita tulis ini. Maka 1 atau persamaan 1 menjadi ini sin tetanya berubah jadi theta ya. Ini menjadi M kali A. Seperti itu ya. Ini bisa kita coret. Kemudian kita kumpulkan yang sama gitu. Ya, menjadi G theta tambah A itu sama dengan 0 ya. Tapi jangan lupa bahwa ini bisa merubah menjadi G theta tambah A itu adalah yang ini, ya. Itu adalah L kali turunan kedua theta terhadap waktu itu sama dengan 0 ya. Untuk memudahkan ini saya pindahkan ke depan, sama-sama dibagi L ya, sehingga kalau sama-sama dibagi L maka suku ini kehilangan L nya, ini menjadi turunan kedua theta terhadap waktu ya, tambah G per L theta sama dengan 0.
Nah, sehingga kita peroleh persamaan akhirnya ini dalam bentuk turunan kedua theta terhadap waktu. Ini bisa kita tulis theta double dot tambah G per L, ini tidak lain adalah omega kuadrat, ya. Omega kuadrat theta sama dengan 0. Ya. Jadi persamaan terakhir ini adalah persamaan gerak untuk pendulum, ya. Demikian video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.